Kembali lagi bersama kita di acara Work Readiness Program yang kali ini akan membahas mengenai job literasi. Ya, bersama saya sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa sekali untuk sesi kali ini. Orang paling nomor 1 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Kita ucapkan selamat datang Ibu Kepala Dinas Dr. Andalis Ranti. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Mas. Selamat pagi. Kita harapkan juga untuk rekan-rekan yang berada di SMK untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga dalam keadaan sehat-sehat sehingga dapat mengikuti seluruh program yang kita selenggarakan maupun sekolah selenggarakan, utamanya kegiatan tatap muka untuk pembelajaran yang ada di SMK 1 Sudirman, SMK Negeri 1 Pupelem dan SMK Pancasila 9 Giriwoyo. Oke, langsung saja. Ini nanti kita akan membahas mengenai job literasi ya, Bu Stanley. Ya, kita nanti akan memberikan gambaran kepada teman-teman apa sih job literasi itu. Nah, kita akan bahas bersama langsung orang nomor 1 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri, Ibu Ristandi. Ibu Ristandi mungkin bisa kasih penjelasan mengenai job literasi ini sekilas kepada rekan-rekan yang ada di SMK, anak-anak muda zaman sekarang ini. Oke, baik. Sebelumnya selamat pagi anak-anak, sehat-sehat semua ya. Wah, seneng ya, ini sudah tatap muka ketemu dengan teman-temannya, tapi tetap dijaga ya kesehatannya juga protokol kesehatan sudah pasti. Jadi karena ini COVID belum hilang, ini baru mereda, bukan berarti nggak ada ya. Tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, gitu ya. Baik, langsung saja adik-adik saya akan bercerita tentang job literasi. Tapi sebelumnya adik-adik udah tahu ya, sudah dikenalkan Mas Ali tadi, ya saya ingin berbagi ilmu dengan adik-adik semuanya. Ya, jadi tentang job literasi. Ya, saya di Dinas Tenaga Kerja itu sudah 8 tahun, jadi mengalami masa-masa jenis-jenis pekerjaan yang boleh dikatakan manual, masa-masa 3.0 dan sekarang sudah 4.0 kan gitu. Baik, saya akan bercerita tentang job literasi. Jadi mungkin adik-adik perlu tahu dulu literasi itu apa sih kan gitu ya. Nah, kalau job sudah tahu ya, job itu kan pekerjaan. Jadi literasi itu adalah bagaimana kita memahami. Jadi bukan hanya sekedar bisa membaca dan melihat, itu tidak. Tapi memahami. Jadi apa yang dibaca itu kita paham, kita terlibat dengan yang dibaca, kita menggunakan, menganalisa, dan mentransformasi yang terkait kita literasi itu. Nah, sehingga job literasi itu, kita itu bagaimana memahami jenis-jenis pekerjaan, bagaimana kita bisa masuk di sana, menggunakan semua hal yang seputaran kaitannya pekerjaan, menganalisa, kemudian mentransformasi, dan memilah-memilah mana yang kita inginkan, yang sesuai dengan kita, dan kita bisa mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya intinya seperti itu, sederhananya ya. Penjelasan sekilas dari mengenai job literasi ya. Jadi, tapi semua itu kita harus perlu kompetensi kan. Nah, itu yang penting. Jadi kalau orang berkata bilang cari kerja susah, kalau saya berkata gampang. Cari kerja gampang cari. Tapi syaratnya apa? Harus kompeten, harus siap sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Nah, berarti apa yang perlu kita lakukan? Mengkompetensikan diri sesuai dengan standar pekerjaan yang kita tuju, sehingga nanti kita pasti lolos lah kan gitu. Oh, ini tadi jelas mengenai job literasi ya teman-teman. Jadi cari kerja itu sebenarnya gampang ya. Cuma butuh kompeten di bidangnya. Kompeten dan tahu apa sih pekerjaan itu, bagaimana cara mendapatkannya, lewat mana, apa yang harus saya lakukan. Itu sebenarnya job literasi. Untuk menghadapi, kalau sekarang kan eranya sudah beda, era digitalisasi, era 4.0, 4.0 teman-teman ya. Nah, ini ada nggak sih Bu di dunia kerja itu terjadi sebuah pergeseran ikut-ikut dengan kita itu namanya era digitalisasi ini di dunia kerja itu? Oke, jadi gini, sekarang adik-adik sudah punya Android semua ya, sudah punya Android, bahkan laptop, komputer, kan sudah nggak asing ya bagi adik-adik.
Sebenarnya tidak sesederhana kita punya Android, punya laptop, bisa mengoperasikan komputer. Sebenarnya itu disadari atau tidak, itu merubah gaya hidup. Gaya hidup kita itu berubah. Nah, kalau gaya hidupnya berubah, sudah pasti berdampak pada jenis pekerjaan. Kan begitu. Kalau dulu gaya hidup di saat kecil saya nggak ada handphone, nggak ada laptop, ya gaya hidup saya ya jeguran di sungai dan lain sebagainya, dan jenis pekerjaannya pun juga berbeda kan begitu. Nah sekarang semua sudah serba digital, maka jenis pekerjaannya berubah. Contoh yang sederhana itu adalah penjaga seplang di jalan tol. Sekarang kan sudah pakai kartu itu kan. Nah itu kan jenis pekerjaan itu sudah hilang, dan ke depan itu akan semakin banyak jenis pekerjaan yang hilang. Namun jangan khawatir, jadi ada 800.000 jenis pekerjaan yang akan hilang. Tapi jangan khawatir, nanti akan muncul jenis pekerjaan baru yang lebih banyak. Kita sebut namanya future job, jenis-jenis pekerjaan yang semua sudah pasti berbasis digitalisasi. Nah, ini saya tayangkan, itu adalah jenis-jenis pekerjaan yang nanti akan muncul. Penanganan data, manajer avatar, kurator digital, itu yang akan muncul. Yang akan hilang, insinyur perusahaan utilitas. Kita waktu kecil ditanya, nek gede dadi apa? Insinyur. Karena insinyur nanti hilang gitu loh. Iya. Sopir taksi, sekarang Tesla sudah banyak, bahkan sudah mulai produksi mobil tanpa driver. Ya itu 10 tahun yang akan datang pasti akan menggeser jenis-jenis pekerjaan gitu. Jadi apa yang saya nggak nakut-nakutin ya, artinya adik-adik harus sadar jenis pekerjaan yang bergeser ini berarti kita dalam menyiapkan diri kita yang saya sebut tadi supaya kita kompeten, ya kita melihat jenis pekerjaan yang nanti ada. Jangan nekat kita bekerja seperti ala kemarin sementara jenis pekerjaannya akan hilang gitu loh. Nah itu nomor 10 itu buruh pabrik itu nanti hilang. Kenapa? Karena itu nanti akan dikerjakan oleh robot. Jadi industri 4.0, industri 4.0, adik-adik kalau mau tahu, itu adalah industri yang setengah digital. Masih boleh tenaga manusia, tapi sudah dibolehkan pakai tenaga digital. Nah, kalau industri 5.0 itu sudah lebih banyak yang digitalnya, robotnya, digitalnya itu lebih banyak, manusianya sedikit. 6.0 yang sekarang mulai akan dipionir oleh Jepang, itu sudah tenaga manusianya hampir-hampir tidak ada. Ya, semua baik digital, baik mesin, baik robot. Nah, sekarang manusia kerja apa? Yaitu jenis-jenis pekerjaan ini. Saya tidak menakut-nakuti, tapi itu justru peluang bagi yang siap. Tadi penjelasan mengenai pergeseran kita ke arah sana ya Bu, ke 4.0. Teman-teman juga harus nggih, wong HP 5G wis do ngerti masa industri. Dan sebenarnya dengan HP itu semua kebutuhan hidupnya selesai. Iya, bisa dilihat, dicari di sana gitu loh. Untuk saran ke depan kepada maksudnya apa yang perlu adik-adik SMK ini lakukan untuk menghadapi era industri 4.0 tadi. Lalu kan buruh pabrik hilang, wah aku ora iso nglamar ning pabrik no Mas. Kasir hilang, wah kok ning Indomaret terus iya Mas, Mbak Ayune hilang loh. Terus ini persiapan mereka untuk menghadapi 4.0 ini seperti apa sih? Baik. Sekarang kan kita di industri 4.0 ya. Misalnya kita butuh martabak gitu aja. Cukup HP nanti GoFood datang. Itu masih ada manusianya karena pengantar makanannya, tapi kan sudah semi digital itu. Kita nggak usah bersusah payah. Kita memang Indonesia sekarang baru 4.0. Nah, negara lain sudah mulai 5.0 dan Jepang sekarang sudah memulai 6.0. Nah, sekarang kita apa yang harus dilakukan? Jadi yang harus dilakukan ketika kita nanti menghadapi situasi ini, itu pertama kalau kita sudah bekerja ya,
itu ya kita harus bekerja keras. Jadi ketika kita memasuki dunia kerja sekarang nggak bisa kita nyambut gawe rekoso melu londo kayak melu Jepang, itu sudah bukan saatnya lagi. Nah, untuk nanti ketika kita sudah bekerja itu memang harus bekerja keras. Sekarang kita harus apa? Ya kita harus sudah terbiasa menyiapkan mental, menyiapkan fisik, menyiapkan mindset dan segala macam supaya kita nanti setelah bekerja banyak sekali adik-adik untuk kemarin kita contoh rekrut di Sari Roti, padahal gajinya bagus. Dari Wonogiri kita sudah bisa link HRD-nya. Spesial rekrut untuk Wonogiri, dari 15 yang dibutuhkan 13 diterima dari Wonogiri. Dan itu pun kita saat merekrut itu kita betul-betul melakukan karir kelas. Jadi mereka betul-betul kita siapkan. Tapi ternyata setelah bekerja 2 bulan ada yang keluar 1, 3 bulan keluar 2 dan lain sebagainya. Kenapa? Katanya nggak tahan. Nah, padahal yang menginginkan pekerjaan itu banyak. Nah, sebenarnya bukannya pekerjaannya yang nggak membuat kita berat, enggak. Sebenarnya mental kita, tergantung mindset kita. Gitu, mindset kita. Makanya kalau ada dengar ya di Korea itu pendidikan itu jam 10 malam itu anak-anak baru masuk rumah. Di Korea itu pendidikannya sangat berat. Setelah pendidikan les, setelah les itu mereka disuruh masuk. Kalau di sini istilahnya perpustakaan, harus baca dan belajar. Jadi rata-rata orang Korea itu jam 9, jam 10 anak sekolah baru masuk rumah. Sangat berat. Ya pantas saja dia negara maju ya. Tapi kan bukan berarti kita harus sampai seperti itu. Tapi bukan saatnya lagi kita untuk bersantai-santai. Ya Indonesia kan terkenal negara paling santuy. negara paling santuy. Kita jangan bangga, jangan ketawa ya, negara paling santuy. Pulang sekolah bisa lihat drakor ya. Padahal di Korea sana siswa-siswanya malah nggak bisa lihat drama Korea. Oh iya. Nah apa yang kita dapat dari sana nggak ada kan? Nah sikap profesional kita meskipun saudara kita manajer bukan berarti terus kita bisa kerja di sana. Misalnya gitu kita harus profesional. Kemudian open minded. Pikiran kita tuh harus dibuka. Kita harus tahu sekarang dengan modal Android. Adik-adik itu sudah cukup sebenarnya. Jadi Android itu jangan hanya untuk WA, tapi bisa untuk mencari peluang gitu ya. Iya, apapun yang ingin dicari selesai akan di sana. Karena adik-adik kan generasi Z ya, lahir dan tumbuh bersama digital. Jadi harus berbasis itu, nggak bisa tidak gitu loh. Kemudian on time, bermalas-malasan, keset, telat segala macam, buang jauh. Sekarang nggak boleh seperti itu. Kemudian integritas, kejujuran itu merupakan poin yang harus dijunjung tinggi dalam dunia kerja. Jadi contoh ya, saya ada teman tuh kerja di perbankan. Mohon maaf ya, ini jangan pakai contoh ya. Dia tuh padahal pegawai bank. Dia tuh pakai uang tuh 6 juta sebenarnya. Dikatakan besar-besar, dikatakan kecil-kecil ya. 6 juta begitu ketahuan suruh mengembalikan 2 kali lipat aja nggak masalah ya. Tapi itu sudah kondisi kejujurannya kan nggak ada. Langsung dikeluarkan PHK gitu loh. Jadi kalau orang asing itu kejujuran nomor 1. Ya, kita akan bekerja bersama orang asing karena kita sudah globalisasi. Kemudian sosial lain, kita tidak boleh bekerja, kita itu harus mulai membuka diri, bersama membangun jaringan gitu dengan banyak orang, tidak harus jenis-jenis pekerjaan tapi dengan banyak orang segala macam. Mencari relasi ya, gitu ya itu penting. Oke, ya kira-kira begitu Mas Ari. Jadi itu tadi yang perlu dilakukan oleh adik-adik SMK ini. Jadi juga ini Mas Ari dengan ini kan baru di karakter ya. Nah setelah itu mulai membuka cari-cari lowongan kerja. Lowongan kerja, buka-buka portal-portal lowongan kerja. Dengan kita melihat lowongan-lowongan di sana nanti kita akan tahu. Oh pekerjaan ini syaratnya ini. Nah dengan kita membaca syarat itu, oh aku syaratnya memenuhi nggak ya? Nah kalau nggak memenuhi, ya bagaimana kita mereposisi diri, mengupgrade diri sesuai dengan yang dipersyaratkan. Saya jamin pasti diterima. Oh gitu.
Itu. Mungkin itu jawaban dari kenapa kok teman-teman kadang ya lempar lamaran ke sana sini tapi nggak pernah dipanggil. Karena kita tidak mengkompetensi diri kita dan kita nggak perlu semuanya kompeten, nggak perlu. Jadi jangan kecil hati adik-adik nek nilai matematikanya 6, nggak apa-apa. Tidak semua pekerjaan itu pakai matematika kan gitu. Jadi tinggal sasaran kerja kita itu apa, caranya biar terreferensi, sering-sering buka portal lowongan kerja. Jadi tadi saya menarik Bu mendengarkan penjelasannya Panjenengan. Apa mungkin mindset orang-orang kita ya, kerja kosong kalau melu londo. Kalau padahal ya kalau teman-teman mungkin ada yang sudah pernah dengar ya mengenai freelancer kok kerja ini kok enak mengukur bisa beda apa bisa sambil dari rumah ya Bu ya. Itu sebenarnya kerjaan apa sih Bu? Teman-teman kalau pengen tahu seorang freelancer itu ngapain Bu? Ya. Adik-adik sudah dengar yang namanya freelancer belum? Freelancer. Nah, kalau belum ini saya ceritakan ya. Jadi freelancer itu merupakan sebutan bagi orang yang berstatus kerjanya itu waktunya itu tidak dikendalikan oleh siapapun, diatur diri sendiri. Ya, jadi dia sambil jalan-jalan, sambil touring, sambil goes, itu bisa kok dia bekerja. Sambil rebahan. Boleh. Wah, itu jadi jenis pekerjaan yang waktunya diatur sendiri dan jenis pekerjaannya apa? Banyak, bisa desainer, bisa desain grafis, apapun jenis pekerjaan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia itu bisa kok kita itu berposisi di freelancer gitu. Online itu ya Bu ya, dropshipper mungkin ya. Dropshipper juga freelancer. Jadi ini saya kasih contoh nih, misalnya desainer. Desainer itu tahu kita kan hanya gambar, model baju sampai. Nah, kalau dia tidak mau terikat oleh siapapun, kan dia bisa masuk ke platform, dia menawarkan dan dia bisa ketemu langsung dengan konsumen di situ dan dia bisa bertransaksi sendiri. Dari semua jenis pekerjaan freelancer ini jangan lupa kita harus syaratnya mutlak itu paham IT karena semua berbasis digital. Desainer ya harus tahu, arsitek juga harus tahu, teknik sipil juga harus tahu gitu. Jadi itu freelancer itu enggak seperti tadi ya Bu ya, kayak melu londo kayak Jepang itu enggak seperti itu. Ya, berarti ini sudah sendiri. Sudah terkait dengan era 4.0 tadi gitu ya freelancer ini. Dan nanti kedepannya ini mungkin banyak peluang di sini gitu. Justru nanti boleh dikatakan 80% pekerjaan itu ada di freelancer gitu. Cuman ini ada kelebihan kekurangannya Mas, freelancer itu. Jadi kelebihannya itu freelancer itu waktunya kita bisa ngatur sendiri, dimanapun, kapanpun kan gitu. Terus kompetisi sehat karena orang-orang yang kompeten pasti akan kan nanti klien itu atau nasabah atau konsumen akan menilai gitu. Jadi kalau nggak baik ya pasti dia akan berhenti kan gitu. Sehingga orang yang kompeten itu pasti tetap semua butuh kompetensi. Kemudian yang perspektif sebenarnya freelancer ini karena ini ada jenis pekerjaan masuk di arena future job. Ya, itu. Nah, kekurangannya cuman ya itu tadi kalau sudah laris, nah tuntutan banyak kadang malah inspirasi mati. Artinya ya kita jangan serakah. Kemudian sulit bersosialisasi biasanya orang ini suka individu. Kayak ini bocah berenang rumah turu nyekel komputer bendino, padahal rekening mengalir sendiri tuh. Nah tempatnya nggak ada sedikit kekurangannya di situ. Kemudian hati-hati karena nasabah itu ya ada yang nakal ya, jadi sistem pembayarannya itu harus jeli. Ya harus bayar dulu atau DP dulu lah paling tidak seperti itu. Kemudian bilangnya kedisiplinan itu pasti orang kasih nyeneni, orang kasih ngapon. Karena dari namanya aja sudah free, bebas. Lama-lama dia malah kedisiplinannya itu malah semakin udah gitu ya. Itu kekurangannya. Terus ini Bu, untuk sekarang ini adik-adik ini biar bisa mengakses informasi mengenai
lowongan loker ya, mungkin berhubungan juga dengan loker untuk besoknya. Ya. Gimana ini Bu? Langkahnya Ya. mengetahui lewat portal yang resmi gitu, Ya. bisa Ibu jelaskan mungkin kepada rekan-rekan yang di SMK. Ya. Baik, jadi gini adik-adik ya, jadi tadi sudah saya sampaikan apa yang perlu dilakukan, yang tadi sudah saya sampaikan ya, kemudian saya nggak perlu mengulang lagi. Kemudian yang kedua itu sekarang adik-adik tidak usah nunggu Bapak Ibu guru dari BKK atau pembimbing mendatangkan perusahaan untuk rekrut, nggak perlu. Adik-adik malah justru mulai sekarang buka portal-portal lowongan kerja ya, tapi yang resmi. Ini ya, ini saya tayangkan, ini yang dikelola oleh pemerintah, sebelah kiri yang kanan dikelola oleh swasta. Tidak apa-apa, sama saja. Jadi ini saya jelaskan yang Bursa Kerja Jateng Prof.go.id ini miliknya Jawa Tengah. Jadi ini rata-rata jenis pekerjaannya itu di area Jawa Tengah. Jadi adik-adik yang ingin bekerja di area Jawa Tengah bisa buka di sini. Kemudian Karir Hub Kemenaker ini miliknya kementerian. Ini lingkupnya nasional. Ya, dan loker ini secara berkala diupdate terus oleh mereka. Jangan dikira ini gaweane kok ngene. Jangan minggu depan atau minggu depannya buka lagi, barangkali ada yang baru gitu ya. Kemudian yang Jobs Info BP2MI Go ID ini adalah jenis-jenis pekerjaan di luar negeri. Bisa ya. Saya kadang kok bisa tekan kono ki carane piye. Nah, di sana nah, cara jalan pintasnya adik-adik sering-sering bukalah portal ini. Misalnya adik-adik tidak ada yang tertarik, minimal terreferensi. Nyambut kayak koyo ngene iki gaweane syaratnya iki. Bahkan yang di Jobs Info BP2M yang di luar negeri itu di sana bahkan besaran gajinya sudah dikasih tahu. Sudah ada gitu loh. Nah, besaran gajinya sudah ada. Lihat. Jadi itu nanti dengan sendirinya itu adik-adik akan dapat informasi. Kita hidup itu kan berproses. Yang penting kita tetap bergerak. Jadi ketika membuka lowongan kerja ini setelah aku raiso mungkin tidak apa-apa. Sekian perlu kita lakukan adalah yang tidak mungkin bagaimana supaya menjadi mungkin. Nah, caranya mengkompetensikan diri. Kemudian yang swasta, ini Jobstreet, .co.id, Top Karir, JobsDB, Kompas Karir ini swasta tapi ini tidak hoax. Kan banyak ya lowongan kerja yang ini tenanan orang Pertamina dibuka ngapusin gitu. Banyak sekali klik-klikin ya betul. Lah ini yang tidak hoax. Silakan adik-adik sering-sering membuka saja nanti dengan sediakan referensi. Nah ini contoh job di era 4.0 atau 6.0 nih. Ini sebenarnya lompat jauh ini ya Bu. Yang penting ini itu saya dapat di portal juga. Ini fasilitasi literasi numerasi PAUD. Jadi ini istilahnya ada jenis-jenis pekerjaan yang terkait dengan PAUD lah. Misalnya Bapak Ibu guru tidak harus dari pegawai negeri. Jadi Bapak Ibu guru katanya ini ada lowongan kerja. Bahkan ini itu ada yang jenis part time, ada yang full time. Dan bahkan ini kanan mas, kanan bawah ini. Nah, work from home. Jadi ini ada yang jenis yang bisa mungkin dari rumah gitu. Dari rumah. Jadi tidak semua harus. Jadi ini jenis-jenis portal di masa yang akan datang nanti akan banyak tawaran-tawaran seperti ini. Jadi tidak semuanya bekerja di perusahaan dengan gaji UMR kan gitu. Ya, contoh nih ya. Ke depan itu akan seperti itu. Work from home ya. Bisa digarap di rumah. Betul, itu jenis-jenis tawaran-tawaran pekerjaan. Nah ini persyaratannya. Nah ini kan di sini bisa dibaca gitu. Ya. Jadi nanti kesananya itu kerjaan itu sudah nggak seperti yang ada di pikiran kita yang cuma di pabrik. Besok tekan sore kerjaannya gitu-gitu gitu. Betul. Anak-anak sekarang mulai nggak suka seperti itu. Iya. Tapi yang masih pengen seperti itu ya enggak apa-apa. Monggo, banyak perusahaan juga kok kan gitu. Dan ini Bu, mungkin saran atau masukan buat
adik-adik yang ada di SMK ini supaya bisa menghadapi era industrialisasi digital yang ke arah 4.0 atau mungkin lebih jauh 5.0. Ya. Monggo bisa di. Baik. Jadi adik-adik sekarang Indonesia kan ada di industri 4.0. Negara maju itu sudah 5.0. Tadi sudah saya sampaikan, bahkan Jepang sudah 6.0. Nah, sehingga dan ini suka tidak suka, mau tidak mau era seperti ini akan kita hadapi. Jadi Indonesia itu sekarang masih 4.0 itu karena mempertimbangkan masih banyak tenaga penganggur ya. Jadi presiden itu tidak boleh Indonesia masuk ke 5.0. Nanti serapan tenaga pendidikan menengah ke bawah susah gitu. Jadi masih 4.0, tapi itu tidak bisa selamanya. Jadi tetap mau tidak mau karena zaman bergerak pasti akan masuk ke 5.0. Jadi saran saya untuk adik-adik semuanya, ya agar dirimu semakin kompeten, sukses di dunia kerja, bangun sisi positif dalam dirimu. Ya, jadikan lebih baik dibandingkan orang-orang yang di sekitarmu. Jadi yang penting kalian adalah satu langkah di depan yang lain. Ya, terus seperti item-item yang tadi saya sampaikan ya, mulai membuka diri, mencari literasi ke sana ke sini, sering-sering buka job portal. Kemudian yang paling penting adalah soft skill. Oh, itu ya. Soft skill itu ya. paling penting karena jenis-jenis pekerjaan ini semua itu dibutuhkan yang soft skill tinggi. Life skill kita tidak perlu memahami semua life skill. Cukup satu life skill misalnya iso nyopir gitu, itu cukup. Atau mungkin bisa komputer atau bisa akuntansi atau bisa apa, cukup satu saja tapi dibikin yang profesional. Ya, setelah itu soft skillnya harus bagus. Itu saja yang perlu dilakukan. Saya kira itu terkait dengan sesi job literasi pada hari ini. Sedikit gambaran untuk adik-adik semuanya. Yang jelas saya ingin adik-adik tidak perlu Pak Guru, Bu Guru repot yang nyarikan pekerjaan. Adik-adik harus bisa cari sendiri. Ya, mempersiapkan sendiri, melamar sendiri. Kemarin kan sudah ada tuh materi cara membuat lamaran, teknik wawancara, semuanya itu. Nah, kalau adik-adik menindaklanjuti semua materi-materi yang kami berikan itu, saya yakinlah lulus SMK bisa dapat kerja tanpa harus orang lain repot. Dan yang jelas nanti dapat kerjaan yang sebagaimana disenangi. Ya, orang itu kalau bekerja, orang itu kalau bekerja dengan sesuai yang disenangi, dia pasti akan nyaman. Nggak akan keluar. Nggak akan seperti sari roti tadi buat 2 bulan sudah pulang kampung loh. Ya, itu tadi bincang-bincang kita sedikit mengenai job literasi ya. Oh, ada masukan yang bagus sekali dari langsung orang nomor 1 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri, Bu Ristanti. Tadi kita sudah membahas sekilas, dan untuk nantinya panjenengan akan ada namanya sesi bootcamp di sini ya Bu ya. Oh iya. Untuk mengasah lebih jauh mengenai soft skill tadi ya. Ya betul. Oh iya. Jadi nanti sesi bootcamp itu nanti adik-adik didatangkan ke BLK, kemudian kita upgrade ya, kita upgrade soft skillnya. Kemudian itu hari pertama, hari kedua nanti kita karir kelas. Oh, karir kelas. Jadi adik-adik nanti langsung kita ajak simulasi bagaimana proses rekrut itu. Jadi biar punya pengalaman nanti. Oke, terima kasih Bu Kadis atas kehadirannya di sini sebagai narasumber, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang di SMK, baik SMK 1 Sudirman, SMK Negeri 1 Pupelem maupun SMK 9 Pancasila Bungriwoyo atas perhatiannya untuk sesi job literasi ini. Kita bertemu lagi nanti untuk work readiness program selanjutnya, dan saya harap semua peserta itu setiap sesi itu mengikuti gitu ya. Biar tidak kehilangan informasi, dan nantikan juga nanti ada bootcamp di sini di BLK Wonogiri yang nanti mungkin akan dikasih penjelasan lebih lanjut oleh guru-guru yang ada di SMK. Itu Bu Kadis, terima kasih sekali atas kehadirannya. Ya, sami-sami. Salam sehat selalu Bu Kadis. Demikian dari kami. Ya.
Kami mohon maaf bila ada kata ataupun perkataan yang kurang berkenaan, dan untuk sesi kali ini saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bu Adi.